Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah, NPM 30662056205, kelas 12 Banjarmasin, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi kajian IPS SD 1 tentang sejarah berdirinya Kerajaan Banjar. Islam datang ke Kalimantan pada abad ke-15. Suatu ketika, Raden Paku atau Sunan Giri berlayar ke Pulau Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Kedatangannya sebagai mubaligh sambil membawa barang dagangannya dengan 3 buah kapal. Kedatangan Sunan Giri ke Kalimantan diperkirakan pada tahun 1470. Kesultanan Banjar merupakan kerajaan yang bercorak Islam yang berdiri antara 1526 hingga 1905 Masehi di Banjarmasin. Pada masa lalu, Kesultanan Banjar sangat berpengaruh meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga sebagian Kalimantan Timur. Keberadaan kesultanan ini memiliki pengaruh kultural yang mendalam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Banjar, mulai dari religi, bahasa, seni, hingga sistem kemasyarakatan. Pada akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah kepemimpinan Kerajaan Daha. Pada masa pemerintahan Raja Sukarama, terjadi konflik perebutan tahta negara Daha antara 2 orang anaknya, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Namun, Raja Sukarama justru berwasiat agar kelak pengganti tahtanya ialah Pangeran Samudra, anak dari Putri Galuh. Terlanjur berambisi menjadi penguasa, Pangeran Tumenggung tidak terima dengan wasiat tersebut. Ia sangat memusuhi Pangeran Samudra. Merasa keselamatannya terancam, Pangeran Samudra kemudian memilih meninggalkan istana dan menyamar menjadi nelayan di pesisir pantai Serapat Kuin, Banjar. Ketika Pangeran Samudra telah dewasa, ia bertemu dengan Patih Masih, seorang penguasa Banjar yang telah memeluk Islam. Setelah berunding dengan Patih Balit, Patih Balitung, dan Patih Kuin, mereka bersepakat mengangkat Pangeran Samudra menjadi Raja Banjar pada tahun 1526 di Banjarmasin. Pengangkatan menjadi Raja Banjar menjadi titik balik perjuangan Pangeran Samudra. Ia berhasil membangun kekuatan politik baru sebagai tandingan untuk memperoleh kembali haknya sebagai raja di negara Daha. Sementara itu, Pangeran Tumenggung yang mendengar kabar ada kerajaan baru yang berdiri menjadi marah dan tak mau tinggal diam. Ia segera berencana mengirim armada perang ke Sungai Baripo dan ujung Pulau Alalak untuk menyerang Pangeran Samudra. Menghadapi kenyataan seperti itu, Pangeran Samudra sadar kekuatan armadanya masih belum mampu melawan pamannya. Atas saran Patih Masih, ia kemudian memutuskan untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggana. Kerajaan Demak mau membantu dengan syarat Raja Banjar beserta rakyatnya bersedia memeluk agama Islam. Pangeran Samudra pun menerima syarat tersebut dan Kerajaan Banjar mengirimkan 1000 pasukan beserta penghulu bernama Khatib Dayan untuk mengislamkan Kerajaan Banjar. Dengan bantuan tersebut, Kerajaan Daha dapat dikalahkan dan Pangeran Tumenggung mengakui Pangeran Samudra sebagai Raja pertama Banjar. Sejak saat itu, Kesultanan Banjar berdiri dan daerah lain mulai tunduk. Pangeran Samudra pun memiliki gelar Sultan Suryansah. Sekian penjelasan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Banjar. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.